Baik, kita ke langkah selanjutnya. Coba kita buka latihan soalnya. Tadi kita sudah memasukkan saldo akun. Lalu kita akan jadi selanjutnya kita akan membuat kartu untuk customer yang nanti kaitannya dengan akun receivable atau piutang dagang. Oke, kita belah layarnya. Kita membuat kartu untuk customer, yaitu di card file, card list, kita masuk ke customer, lalu new. Oke, customer yang pertama adalah CV Selalu Jaya Semarang. Ini karena nggak ada card ID-nya, ya nggak apa-apa, kita lewatin aja. Nggak ada alamatnya juga, berarti kita lewatin aja. Lalu kita ke card detail, selling detail. Oke, text code-nya kita menggunakan VAT, tetapi untuk beban pajaknya, mohon maaf, untuk beban angkutnya, ini tidak dikenakan pajak. Lalu selain itu juga, memang tadi di akunnya beban angkut nggak ada pajaknya juga, nggak ada akunnya malahan. Jadi kita buat seperti ini. Lalu kemudian coba di sini, customer term information. Nah ini juga jangan sampai lupa, yaitu termin teman-teman. Nah ini, termin pembayarannya adalah 2/10 N/30. Berarti kita menggunakan yang in a given of days, diskon day-nya adalah 10. Jadi kalau misalnya kita membayar 10 hari semenjak tanggal faktur, maka nanti kita akan mendapatkan diskon. Lalu jatuh temponya adalah 30 hari. Diskonnya tadi berapa? 2%. Ini coba kita lihat. Monthly charge for late payment. Denda bulanan untuk keterlambatan pembayaran. Coba kita lihat di kebijakan perusahaannya. Apakah ada denda untuk keterlambatan pembayaran? Ini tadi kan kita customer, berarti kalau customer hubungannya dengan sales atau dengan penjualan. Coba kita lihat di kebijakan akun untuk penjualan. Setiap terjadi transaksi penjualan, perusahaan menerbitkan faktur pajak dan memperhitungkan PPN keluaran atau VAT out dengan tarif sebesar 10% dari DPP. Termin 2/10 N/30. Keterlambatan pembayaran piutang didenda 1% dari nilai piutang. Jadi di sini ada ya keterlambatan pembayaran sebesar nanti piutangnya 1%. Oke, sudah. Kalau sudah bisa kita new. Lalu kita lanjut ke customer berikutnya. Customer berikutnya yaitu adalah toko Gajah Mada Foto. Langsung aja ke selling detail. Beban angkutnya kita buat pajaknya NT. Lalu ini jangan lupa ganti. New. JK House. Oke. Setelah kita selesai untuk membuat kartu dari customer, selanjutnya langsung aja ya kita mengisi saldo dari masing-masing customer. Mengisinya yaitu di, kita simpan dulu yang DG House, kita mengisinya di setup, balance, lalu ke customer balance. Kita mulai dari CV Selalu Jaya Semarang, kita pencet yang tanda panah tadi, lalu add sale. Pastikan terminnya udah benar, lalu invoice-nya, karena nggak ada di sini, langsung aja kita ke date-nya. Tanggalnya yaitu tanggal 20 bulan 5 2014. Kita coba ya, tanggal 20 bulan 5 2014. Loh, kok mayopnya menolak ya? Nah, kalau misalnya kalian mengerjakan mayop tapi ternyata mayopnya menolak, ini kan kalau misalnya Bu Nisa geser-geser, nah ini, twing-twing itu dapat peringatan terus dari mayop. Nah ini berarti kemungkinan
ada kesalahan ketika kita menginputkan tanggalnya. Nah, komputer atau laptop atau PC itu biasanya ada setelannya. Ada yang setelannya itu menggunakan waktu atau region daerah di Indonesia, ada juga yang pakai Inggris gitu. Nah, kebetulan laptop Bunisa ini menggunakan setelan bahasa Inggris. Kalau misalnya setelan bahasa Inggris, makanya ini menjadi dolar. Lalu juga tanggalnya seharusnya kita menggunakan format yang bahasa Inggris juga. Kalau format bahasa Inggris yaitu kita mulai dari bulan dulu, baru hari, baru tahun. Nah, ini baru bisa ya teman-teman. Jadi masalahnya di situ. Kalau misalnya kok ternyata macet ini, nggak mau dikebawahin. Berarti kesalahannya atau kemungkinannya karena itu. Kalau misalnya teman-teman ketika mengerjakan mayop ini tidak mau terhambat di tengah-tengah karena hal ini, teman-teman bisa melakukan perubahan setelan PC, laptop, atau komputernya menjadi setelan Indonesia. Jadi nanti ini mata uangnya ini akan menjadi rupiah dan juga format penanggalannya akan sesuai dengan format penanggalan Indonesia, yaitu dimulai dari hari dulu, bulan, baru tahunnya. Gitu ya teman-teman ya. Lalu memonya biasanya Bu Nisa supaya lebih mudah mengingat-ingat, Bu Nisa pakai memo saldo awal piutang CV Selalu Jaya Semarang. Langsung gini. Lalu total including tax. Total termasuk pajak. Berapa CV Selalu Jaya Semarang? Total piutangnya adalah senilai 35.538.800. Nah, karena total atau penjualan ini itu dikenakan pajak, maka di sini jangan diganti NT ya teman-teman, tapi tetap pakai VAT atau tetap pakai PPN. Karena kan ini dikenakan pajak, kecuali kalau memang barangnya itu tidak dikenakan pajak, maka teman-teman bisa menggunakan NT. Kalau misalnya mohon maaf, iya benar, teman-teman menggunakan NT. Kalau misalnya teman-teman di sini itu pakai NT, nanti akan berpengaruh ketika teman-teman melakukan penjurnalan, lalu ada transaksi penjualan, pembelian, atau yang berkaitan dengan itu, misalnya retur, nanti itu pajaknya nggak akan keluar teman-teman. Jadi nanti nggak akan kena akun fade in, fade out, itu nggak akan muncul gitu. Karena di sini teman-teman menggunakan NT. Gitu. Jadi karena ini itu ada pajaknya, teman-teman tetap di sini harus setelahnya pakai VAT atau PPN. Lalu kita record. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita ganti menjadi customer yang kedua, yaitu toko Gajah Mada Foto. Kita add sales. Terminnya pastikan udah benar. Lalu datanya yaitu bulan 11, tanggal 25, 2014. Saldo awal piutang toko Gajah Mada Foto. Berapa? 54.371.900. 54.371. Ya udah, langsung kita record. Selanjutnya kita ke Diki House, kita add sale, terminnya sudah dipastikan, lalu kemudian tanggalnya bulan 11 tanggal 22 dan 14, saldo awal piutang Diki House. Ini berapa? 26.909.300. Record. Nah, kalau misalnya muncul congratulations, selamat, total kamu itu sudah sesuai dengan total piutang. Kalau seperti ini berarti sudah berhasil teman-teman. Jadi saldo dari masing-masing customer itu harus sama dengan saldo piutang kita. Begitu pula utang juga nanti juga kayak gitu. Saldo dari masing-masing supplier kita itu juga harus sama dengan saldo utang dagang kita. Gitu ya teman-teman ya. Kita close. Begini cara untuk membuat kartu untuk customer sekaligus mengisi saldonya.